Shalom, Nora, selamat pagi buat kita semua, khususnya Jemaat AKBP Limo. Kita bertemu kembali hari ini di Renungan Harian Logos. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan lindungan-Mu di tidur malam kami, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak pula suatu apapun. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami, urapi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud tujuan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Nats untuk kita hari ini yaitu dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikian firman Tuhan. Nats ini dengan tema adalah hormat dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini kita diingatkan untuk mencari hormat yang dari Tuhan, bukan hormat yang berasal dari manusia. Karena kita tahu, ketika kita dihormati di dunia ini, yaitu hormat yang berasal dari manusia, biasanya ada maunya. Manusia menghormati temannya atau seseorang, pasti berharap imbalan yang sama. Apakah itu berupa imbalan materi atau bahkan imbalan berupa kehormatan itu sendiri. Nah, di sini kita diharapkan untuk mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Pada masanya dahulu raja-raja atau nabi-nabi Yahudi dulu merasa tersingkirkan ketika mereka sangat dihormati karena mereka pintar, karena mereka menguasai ayat-ayat dalam kitab suci. Mereka tersingkirkan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dengan adanya Tuhan Yesus Kristus, mereka merasa kalah. Sementara Tuhan Yesus datang membawa kehormatan bukan dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang membawa kehormatan yang dari Allah. Sama seperti kehidupan kita. Banyak di antara kita yang mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai harta yang banyak, mempunyai kedudukan dan pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara-saudariku, mari jabatan-jabatan yang kita peroleh itu, kedudukan yang kita miliki itu, jangan membuat kita hanyut menerima hormat dari manusia. Mari kita mencari hormat yang dari Tuhan. Dalam ayat ini, kita diminta untuk yang pertama adalah mengevaluasi prioritas hidup. Dalam hal ini, kita diuji atau kita ditantang untuk mencari kehormatan yang berasal dari manusia atau kehormatan yang berasal dari Tuhan. Mari kita menentukan prioritas mana yang lebih dahulu kita utamakan. Yang kedua adalah memperkuat iman. Dalam hal ini ketika kita memperoleh kekayaan, jabatan, ataupun pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat, janganlah hal tersebut membuat kita menjadi tinggi hati atau sombong. Kita harus lebih memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, sehingga dengan jabatan-jabatan tersebut, kehormatan-kehormatan yang kita miliki tersebut tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita lupa kepada Sang Pemberi hormat tersebut, sehingga kita tetap mempertahankan iman dan tetap setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kita harus bisa mengembangkan kerendahan hati. Seperti halnya yang kedua tadi,
ketika kita sudah dapat memperkuat iman kita, maka kita akan dapat mengembangkan kerendahan hati. Dengan jabatan atau kedudukan yang kita miliki tadi, kita harus tetap merendahkan hati, terlebih di hadapan Tuhan. Sedangkan di sesama, kita tidak boleh bertinggi hati. Kita tidak boleh sombong, karena apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan Yesus, hormat yang berasal dari Tuhan itu adalah kekal selamanya. Hormat yang dari Tuhan, bila kita memilikinya, maka kita akan memperoleh keselamatan dan hidup yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Mari kita mencari hormat yang dari Tuhan. Mari kita sama-sama mempertahankan iman kita, sehingga kita tidak terlena oleh hormat duniawi atau hormat yang berasal dari manusia, sehingga kita dapat memperoleh hormat yang dari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan hari ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk mencari hormat yang daripada-Mu Tuhan, agar kami boleh memperoleh kehidupan kekal yang Kau janjikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan hati kami apabila kami telah memperoleh hormat yang dari sesama kami Tuhan, agar kami tetap mempertahankan iman kami dan tetap sujud syukur kepada-Mu, merendahkan hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar hari ini kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah Engkau yang menuntun kami untuk melaksanakannya. Tuhan, sebentar kami juga akan beraktivitas Tuhan, biarlah Engkau yang melancarkan semua apapun yang akan kami lakukan hari ini, dan Engkau berkati apapun yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Keluarga kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat dari kami Tuhan, biarlah mereka dalam penyertaan-Mu, Engkau yang menjagai, memberikan mereka semua kesehatan. Umat-Mu, khususnya KBP Limo yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau sembuhkan Tuhan. Yang dalam duka cita, biar Engkau hiburkan Tuhan. Dan yang bersuka cita, biarlah Engkau tambahkan berkat-berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami masih layak untuk menerima berkat-Mu. Pujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.